Makanya kalau persiapan pernikahan secara finansial tampak mudah ya, tapi yang banyak uang juga kan belum tentu nikahnya baik-baik aja. Satu. Betul. Terus kalau pernikahan atau persiapan pernikahan ngomongnya tentang apa ya? Soal fisik misalkan ya. Fisik yang prima dan lain-lain. Orang yang fisiknya prima juga kan gak baik-baik aja pernikahan. Makanya teman-teman sebetulnya kan Indonesia tuh lagi darurat di banyak hal ya. Salah satunya adalah darurat pernikahan ya. Darurat pernikahan, lagi langkanya pria yang baik ya. Kemudian banyak perempuan yang juga kemudian tidak berdaya di dalam ketidakberdayaan, didiskriminasi, ketidaksetaraan, banyak kan gitu ya. Nah, makanya ini yang kemudian sebetulnya menurut aku mah itu jadi formula yang penting. Dan memang tidak ada yang bilang ini akan mudah. Tidak akan, mesti tidak pernah dijanjikan di awal bahwa ini mudah. Tapi ini jadi frame, jadi mindset buat teman-teman bahwa ini bisa diupayakan, gitu teman-teman ya. Jangan khawatir, jangan khawatir bahwa, jadi makanya gini ya, aku bikin waktu itu kan ngobrol sama Adit di podcast ya, di podcastnya Sintesa Wellness. Teman-teman bisa cek di YouTube-nya Sintesa Wellness. Aku bilang dan ini sering diulang-ulang ya dan lumayan viral ya Dit ya. Kita kayaknya viral terus ya Dit ya. Enggak viral sih maksudnya cukup rame gitu ya. Kalau viral makanya enggak alhamdulillah lah. Jangan sampai viral lah. Yang penting mah Kalau rame lah ngomongin ya. jodoh aja ramainya. Nah, makanya salah satu yang aku share itu adalah kayak gini. Jodoh itu akan bertemu di jalur pertumbuhan, bukan pencarian. Maka kemudian, kalaupun ternyata mau bertumbuh, kalaupun pengen kekeh, pengen nyari, teman-teman bersikukuh ingin mencari jodoh, maka kemana jalurnya? Ke dalam diri sendiri, gitu. Jadi kalau teman-teman bersikukuh, aku pokoknya pengen nyari jodoh, Kang. Kan ikhtiarnya adalah nyari jodoh. Ya kalau gitu pencariannya ke dalam diri. Karena ketika diri mencari diri yang sejati, yang utuh, diri akan menemukan pelengkapnya. Allah akan menggenapi gitu ya. Makanya aku tulis tuh di buku Membangun Keluarga, ketika Imron serius untuk menjadi seorang Imron, yang aku, oke lah, deep down inside, ini yang mau aku lakukan gitu. Dan itu pun yang terjadi sama aku teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu, di semester 5 perkuliahan, waktu S1 psikologi, aku merasa ke orang-orang di sekitarku kok ngomongin nikah gitu ya. Di aktivis BEM ngomongin nikah, aktivis dakwah ngomongin nikah ya, aktivis dakwah di Salman ngomongin nikah. Kan aku juga pembinaan ikut PAS ya, jadi kakak PAS ya karena aku dulu adik PAS, kakak PAS juga kok pada ngomongin nikah. Ada apa dengan menikah? Tapi aku pengen ilmiah dan logical rasional. Maka aku bikin riset tuh. Nah, semakin ngulik dan riset semakin galau memang. Kalau orientasinya kemudian keluar bukan ke dalam diri. Nah, justru ketika aku mulai menseriusi, ya udahlah aku berhenti ngomongin nikah, mulai mencari tahu dan gimana caranya nge-upgrade diri sampai di titik di mana aku bilang, ya Allah, inilah visi hidupku gitu. Aku belum ketemu surat At-Tahrim, Ali Imron sama surat Maryam tuh. Tapi di situ ternyata ketika mencoba untuk menjadi bukan menjadi diri ya, mencoba untuk kemudian menjadi seseorang yang berkontribusi. Disitulah ternyata, oh, dipertemukan sama pasangan gitu. Oh, ternyata pasanganku nggak jauh ya. Ada di sekitarku gitu, yang nggak develop, yang nggak bangun. Kayak gitu sebetulnya teman-teman. Makanya ini yang jadi mindset sebetulnya. KLP ini ngajak teman-teman juga untuk punya frame dan mindset bahwa menikah tuh memang tidak mudah. Teman-teman gini ya. Punten ini mah aku rada-rada eh, agak filosofis tapi ke arah filosofi yang Islami gitu ya. Teman-teman sadar nggak sih bahwa ibadah itu pasti berat? Nggak ada ibadah yang mudah. Apa sih ibadah termudah apa sih? Senyum gitu? Apa menurut Hafsa apa ibadah termudah Haf? Senyum, senyum. Senyum juga susah. Teman-teman kalau tahu Hafsa di dalam Zoom ini, uh, ramah, sumringah. Kalau Hafsa ketemu di sehari-hari di kantor, uh, amit-amit ya Hafsa. Kadang ada cemberutnya kan nggak nyadar gitu ya. Ibadah yang paling mudah aja susah teman-teman. Kenapa? Karena akan digoda, pasti digoda dan ada godaannya gitu ya. Nah, kalau teman-teman sepakat bahwa ibadah paling panjang, paling lama adalah menikah, ya pasti nggak akan mudah.
gitu. Cuman kan gini ya, kita tuh pengennya kayak gini kan, setidak mudahnya atau sesulit-sulitnya atau sesusah-susahnya dunia pernikahan, asal sama kamu aku mau. Cie, kan keinginnya kayak gitu ya. Jijik banget. Nggak bisa, tetap tetap aja mau ada kamunya. Kalau susah mah jadi susah, jangan gitu ya. Kita tuh kalau membayangkan pernikahan sama orang-orang tertentu, sama dia mah pasti mudah. Ya karena kita nggak punya masalah sama orang itu kan gitu ya. Andai teman-teman aku sama Raisa kan gitu. Karena aku dan Raisa tidak pernah punya masalah, ya nggak? Kenal aja enggak, ngobrol nggak pernah. Kalau udah ngobrol aja, apalagi ngobrol kayak gini. Nanti malam kita makan apa? Ah, udah. Yang kayak gitu aja bisa panjang keributannya. Maka menikah itu tidak mudah. Nah, kalau teman-teman kemudian pengen betul-betul serius ngomongin soal persiapan, nah formula inilah yang teman-teman boleh ulik. Yuk, kapan-kapan aku buka atau aku breakdown nih literatur review soal ini. Teman-teman, kalau teman-teman tahu ya semua KLP itu tidak berulang karena aku capek melakukan scopingnya. Literatur review di KLP itu capek banget. Makanya aku mah nggak terlalu peduli ya berapapun pesertanya, aku akan all out serinya karena KLP itu kelas lanjutan psikologi itu sesuatu yang memang topiknya lagi ngehits yang lagi sering aku baca dan dari hasil scoping itu kemudian penting banget untuk aku sampaikan gitu. Dari KLP book 1, 2 sampai sekarang book berapa ini? 6 ya? Apa ini? 6 ya? Mm. 6 Kang, betul. Nah, ini itu adalah hal-hal yang perlu kita sadari sebagai fundamen dasar yang banyak orang meleset di situ, yang kemudian kemelesetan ini sayangnya tidak pernah diperbaharui. Nah, sebetulnya ini tuh udah aku teliti sebetulnya ketika mulai jadi konselor pernikahan mulai tahun 2014-15 ya. Kalau teman-teman tahu ya apa eh, kan banyaknya di psikologi mah tipologi-tipologi atau kaidah tentang tipe-tipe yang suka diselewengkan. Contoh, misalkan Gary Chapman. Teman-teman tahu nggak Gary Chapman? Ada psikolog yang kemudian kerjaannya adalah mengkonseling pernikahan juga, konselor pernikahan juga. Hasil rekaman konseling pernikahannya itu dia kaji, dia teliti. Lalu dia menemukan, oh ternyata bahasa cintanya para pasangan itu setidaknya ada 5 gitu ya. Ada apa namanya? Word of affirmation, ya, physical attack, physical touch ya, bukan physical attack ya. Physical touch apa? Gift ya. Aku 2 lagi kok tiba-tiba lupa ya. Pokoknya ada 5 lah. Ah, dasar orang awam ya memandang tipologi itu, tipologi psikologi itu seolah-olah aku orangnya gift. Aku tuh merasa dicintai kalau dikasih hadiah. Siapa teman-teman yang tidak merasa dicintai kalau dikasih nggak kalau dikasih hadiah? Semua pasti ngerasa dicintai kalau dikasih hadiah mah. Apalagi hadiahnya bagus-bagus ya, mobil dan lain-lain. Nah, ini bukan. Nah, ini yang kemudian penting. Nah, kerjaan aku tuh mirip itu. Gary Chapman, mentipologi, nyari-nyari. Nah, termasuk salah satunya adalah Gary Chapman yang aku kaji. Tapi tadi kunciannya yang kemarin aku sempat bilang, kunci atau referensi utama itu sebenarnya dari 2 orang. Ada Pamela Regan sama Ellen Bersay. Tapi untuk kajian ini, ketika nge-breakdown sampai untuk marriage readiness, aku pakai interactional scriptnya Moskowitz sama Baldwin. Nah, mungkin teman-teman perlu aku sharing dulu ya tentang interactional script kali ya. Interactional script itu apa, teman-teman? Interactional script itu gini. Jadi filosofinya tuh kayak gini. Tiap kali kita berinteraksi sama orang lain, kita tuh pasti bikin skrip, pasti. Contoh misalkan, aku akan ke, oh ya, aku lagi lapar nih. Nah, nanti akan ada tukang bakso Malang yang lewat. Nah, di kepala aku, karena nanti udah tahu bakal interaksi sama tukang bakso Malang, maka di kepala aku terjadi percakapan. Maang, beli bakso, ya, eh, campur semuanya lah, gitu ya. Kalau bisa yang siomaynya atau pangsitnya lebih banyak kan gitu. Cuman ternyata ketika kenyataannya kan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan interaksinya kan. Si emangnya nggak datang kah? Atau ternyata bukan bakso Malang yang biasa yang lewat. Kan ada skrip yang kemudian batal tuh. Nah, ternyata skrip ini adalah sesuatu yang kemudian penting ketika kita menghadapi kehidupan sehari-hari, terutama ya kalau hubungannya sama pasangan. Nah, interactional script ini nanti kemudian ngaruh banget salah satunya apa? Bagaimana cara seseorang ngebangun kesiapan dirinya, kesiapan mentalnya, gitu teman-teman. Dan yang menarik kayak gini, bukan berarti semakin bagus skripnya,
maka semakin siap dia dalam melakukan interaksi sehari-hari. Enggak, ternyata enggak gitu. Nah, makanya kemarin aku pengen bilang, ketika kita bahas tentang profil diri, maka kalau diri bilang bahwa diri udah siap, atau diri bilang bahwa diri ini baik-baik aja, pengen ngejawab yang bagus-bagusnya aja, teman-teman. Artinya tidak ada humility di situ. Jadi kalau kata Baldwin tuh bilang kayak gini, apa iya kalau skripnya makin bagus, skripnya makin terprediksi, maka interaksi kita akan jadi baik-baik aja. Salah. Interaksi kita akan dominan, kita akan jadi dominator, maka tidak akan terjadi kepuasan karena semua terjadi secara terprediksi. Kenapa? Karena sense of self atau rasa itu dihasilkan dari apa? Keterkejutan. Oh, kaget ya, ada skrip lain, dan kemampuan kita beradaptasi sama skrip-skrip baru di dalam interaksi, itulah kemudian yang membuat kita tuh merasa jadi manusia, teman-teman. Gitu. Maka kalau teman-teman pikir diskusi dengan chat GPT, curhat dengan chat GPT, bakal bikin kita sehat mental, ya jawabannya enggak. Itu mah interaksional script yang perfect. Nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Maka skrip yang kemudian kita bangun sekarang adalah skrip yang memang akan membuat teman-teman payah, tapi mempersiapkan teman-teman untuk di dalam realitas interaksi nanti yang lebih menyusahkan, lebih memayahkannya itu apa? Pernikahan. Panjang itu. Panjang ceritanya. Dan hari ini tuh aku bahagia banget, teman-teman. Kenapa? Hari ini tuh aku eh, ngajak mamah mertua sama bapak mertua buat naik bus. Ya, jadi naik dari Tegaluar jam 9.47, nyampe sana setengah 11, terus kita naik lagi yang setengah 12, pulang lagi jam 12.17 udah di sini. Dan itu tuh mereka seneng banget. Terus aku bayangin, selama interaksi yang terjadi antara aku dengan mamah mertua sama bapak mertua, aku tuh dikasih penuh keterkejutan itu. Pertanyaannya tuh aneh-aneh banget. Luar biasa ya. Dan luar biasa lah. Tapi sepanjang perjalanan, tahu nggak yang aku rasain apa? Aku tuh bahagianya bukan karena bahagia bisa mendampingi ayah dan ibu atau bapak dan ibu mertua, tapi oh ya Allah, Engkau hadirkan rasa cinta itu yang selalu bertumbuh kepada istriku gitu ya. Jadi aku tuh mencintai istriku lebih dari ini gara-gara interaksi dengan mertua. Nah, bisa kayak gitu, interactional script yang tidak terduga, mah. Nah, maka poin-poin yang seperti itu tuh penting untuk kita dapat. Nah, kalau teman-teman sekarang lagi kesulitan membaca profil dirinya, ya itu mah wajar tuh. Kenapa wajar? Kemarin sempat aku mention sedikit. Karena kita tuh punya aku ideal sama aku aktual. Aku ideal tuh selalu ngerecokin. Minimal dia bilang kayak gini, tuh kan, gua bilang juga apa, lu tuh nggak siap, makanya lu tuh mikir jadi orang, lu tuh penuh dosa, lu tuh berlumur aib gitu ya, lu tuh nggak pernah ngaca, itu tuh aku ideal pasti kayak gitu. Nah, aku aktual, ya udah deh, aku bilang apa ya, kan kayak gitu, udah aja, karena nanti bakal dipresentasiin sama Kang Zen, karena nanti mungkin akan dibaca sama orang, kita nulisnya begini, kan gitu. Itu tuh satu hal yang wajar. Itu ciri bahwa jangan-jangan kita juga memang jarang serius ngobrol sama diri gitu. Gak apa-apa, sekalian terapi ya kelas ini. Walaupun kan maksudnya nggak ke situ kan. Arahnya kan nggak ada terapinya. Maka kemarin kalau dicek ada itu Moskowitz sama Baldwin